Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Bilangan pasal 20 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-29. Judul renungan hari ini, bersahabat dengan Tuhan, siap dibenci dunia. Jika dunia tidak membencimu, mungkin kamu sama dengan mereka. Sejujurnya, ini adalah pelajaran yang sangat sulit untuk diterima. Firman Tuhan memberitahu kita bahwa kita seharusnya tidak terlihat seperti apa yang dilakukan oleh orang dunia. Walaupun kita mengingat akan 1 Yohanes 2 ayat 15 yang memberitahu kita, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Dan Yakobus 4 ayat 4 mengatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, yang menjadikan dirinya musuh Allah. Dunia tempat kita tinggal menolak Tuhan kita dan akan menganggap segala sesuatu tentang kita hina jika kita bertindak seperti Tuhan kita. Apa yang dianggap tabu atau sesat pada masa 20 tahun yang lalu, sekarang terpampang di seluruh dunia, bahkan diterima di beberapa gereja. Ketika kita membela kebenaran, kita diejek, dibenci, dan bahkan dijauhi. Kita tentu akan mengalami pengalaman di mana seseorang yang secara terbuka membenci Tuhan dan semua orang Kristen, dan mulai menyebarkan kebohongan yang menghancurkan tentang kita. Mazmur 37 ayat 6-7 menjanjikan, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Itu bukanlah proses yang menyenangkan, tetapi mengalami bagaimana Tuhan mengungkapkan kebenaran adalah hal yang indah. Lagi pula, Yesus memberitahu murid-muridnya, semua orang akan membencimu karena aku. Matius 10 ayat 22. Keyakinan kita mengganggu dan membuat mereka marah. Fakta bahwa kemarahan mereka tidak menimbulkan kemarahan dari kita atau memengaruhi kasih kita akan membuat mereka semakin jengkel dan marah. Tetapi hal itu membuat pernyataan iman yang sangat keras yang menentukan hidup kita. Edom membenci Israel. Yakub dan keturunannya mendapat berkat Tuhan. Segala sesuatu tentang mereka membuat jengkel dan marah orang Edom. Ketika Israel meminta bantuan, mereka tidak hanya menolak, tetapi juga diserang. Edom mewakili dunia, Israel mewakili mereka yang menjadi milik Tuhan. Bacaan hari ini memberi kita gambaran tentang apa yang bisa kita harapkan. Dunia tidak menerima kita. Setan tidak dapat berbuat apa-apa tanpa izin Tuhan. Baca di dalam Ayub 1. Hal itu tidak berarti pengikutnya akan berdiam diri mengenai hal itu. Semakin kita terlihat seperti Bapa Surgawi kita, semakin kita ditolak dan dibenci oleh mereka yang menolak Tuhan. Bersukacitalah ketika dunia membencimu, karena kamu bukan milik dunia. Rayakanlah kebenaran, bahkan jika orang lain mengklaimnya sebagai kebohongan. Orang Israel telah masuk ke tanah perjanjian mereka, dan begitu juga dengan Anda. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua.